Manusia lahir ke dunia tanpa meminta. Ia membuka mata di antara tangis dan cahaya, lalu perlahan belajar menyebut nama-nama. Ibu, ayah, rumah, langit, dan akhirnya Tuhan. Namun sejak awal, Tuhan sudah hadir bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai pertanyaan. Ketika manusia kecil, dunia terasa sederhana. Segala sesuatu diterima tanpa bantahan. Ia diajari bahwa Tuhan itu ada, bahwa agama itu benar, dan bahwa jalan hidup sudah ditentukan. Namun waktu berjalan, akal bertumbuh, dan pertanyaan yang dulu diam mulai bersuara, pelan lalu semakin keras. Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia menyebutnya dengan banyak nama? Jika kebenaran itu satu, mengapa agama begitu beragam? Jika semua mengklaim Tuhan yang benar, lalu Tuhan siapa yang sebenarnya benar? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lahir dari kebencian, melainkan dari kejujuran akal. Dari kegelisahan manusia yang sadar bahwa ia hidup, berpikir, dan suatu hari akan mati. Ia ingin tahu dari mana ia datang, untuk apa ia ada, dan kemana ia akan kembali. Di satu sisi dunia, manusia menyembah Tuhan dengan sujud. Di sisi lain, manusia menyembah Tuhan dengan nyanyian. Di tempat berbeda, manusia menyebut Tuhan sebagai pribadi, energi, hukum alam, atau bahkan meniadakannya sama sekali. Ironisnya, semua merasa yakin, semua merasa benar, dan semua merasa paling dekat dengan kebenaran. Di titik inilah manusia mulai bingung dengan keberadaan dirinya sendiri. Para ilmuwan meneliti atom lalu menemukan kekosongan. Mereka meneliti galaksi, lalu menemukan keteraturan. Mereka mempelajari kehidupan, lalu menemukan desain yang terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Di titik tertinggi ilmu pengetahuan, banyak dari mereka justru berhenti dan terdiam. Bukan karena tak tahu, tetapi karena sadar, ilmu manusia memiliki batas. Mereka menyimpulkan satu hal yang sama, meski dengan bahasa berbeda. Mustahil alam semesta ini ada tanpa sebab. Dan mustahil, sebab itu lebih dari satu. Jika Tuhan lebih dari satu, keteraturan akan runtuh. Jika Tuhan tidak ada, keteraturan tak mungkin muncul. Maka Tuhan harus ada, dan Tuhan harus esa. Namun kebingungan manusia belum berakhir. Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia mengenalnya lewat banyak agama? Jika agama adalah jalan, mengapa jalannya bercabang begitu banyak? Jika kitab adalah panduan, mengapa kitab begitu beragam? Manusia kembali terjebak dalam labirin pencarian. Disinilah sebagian orang menyadari sesuatu yang penting. Untuk memahami Tuhan, manusia tidak cukup hanya dengan akal. Dan untuk memahami agama, manusia tidak cukup hanya dengan warisan. Akal tanpa panduan akan tersesat. Iman tanpa ilmu akan membeku. Ilmu adalah cahaya, dan hati adalah mata. Mata tanpa cahaya tak akan melihat apapun. Cahaya tanpa mata tak akan berarti apa-apa. Banyak manusia berjalan dengan mata terbuka, tetapi tanpa cahaya. Banyak pula yang berada di bawah cahaya terang, tetapi memejamkan mata. Maka para pencari kebenaran sejati akhirnya sampai pada satu kesimpulan penting. Untuk mengenal Tuhan, manusia harus kembali ke titik nol. Titik di mana ia melepaskan fanatisme. Titik di mana ia tidak membela agama karena warisan. Titik di mana ia tidak menolak Tuhan karena luka. Ia harus jernih seperti air, bersih seperti bayi yang baru lahir, namun tetap berpikir dengan akal yang dewasa. Di titik inilah kitab-kitab diuji, bukan dengan emosi, tetapi dengan kejujuran. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan rasionalitas. Dan dari sekian banyak kitab yang diteliti, dibandingkan dan dikritisi, para ilmuwan dan pemikir jujur menemukan satu fenomena yang unik. Ada satu kitab yang tidak runtuh oleh waktu, tidak berubah oleh kekuasaan, tidak tergantikan oleh sains, tidak terbantahkan oleh logika. Kitab itu berbicara tentang alam semesta sebelum manusia memahaminya, tentang embrio sebelum mikroskop diciptakan, tentang kosmos sebelum teleskop menjangkau langit. Dan kitab itu menantang manusia bukan untuk percaya membabi buta, tetapi untuk berpikir. Kitab itu adalah Al-Quran. Bagi banyak ilmuwan, Al-Quran bukan sekedar kitab agama, tetapi fenomena intelektual. Sebuah teks yang mustahil lahir dari satu manusia di tengah padang pasir, tanpa tradisi sains, tanpa warisan filsafat, tanpa kekuatan politik. Semakin diuji, semakin kokoh.
Semakin dikritik, semakin dalam. Semakin diteliti, semakin terasa bahwa ini bukan karya manusia. Disinilah banyak pencari kebenaran akhirnya memahami bahwa agama bukanlah penjara akal. Agama sejati justru adalah puncak rasionalitas. Dan Al-Quran meletakkan ilmu sebagai fondasi segalanya. Wahyu pertama bukan tentang hukum, bukan tentang ibadah, bukan tentang surga dan neraka, tetapi tentang ilmu. Iqra, bacalah. Seakan Tuhan berkata, gunakan akalmu, telusuri ciptaanku. Dari ilmu, manusia mengenal jalan. Dari ilmu, manusia mengenal tujuan. Dari ilmu, manusia mengenal dirinya. Dan akhirnya, dari ilmu, manusia mengenal Tuhannya. Maka kebingungan manusia bukanlah kesalahan. Ia adalah bagian dari perjalanan, bagian dari proses menjadi manusia seutuhnya. Yang berbahaya bukanlah bertanya, melainkan berhenti mencari. Karena manusia diciptakan bukan hanya dengan akal, tetapi juga dengan nafsu. Dan ketika nafsu menutupi akal, kebenaran yang satu bisa tampak bercabang. Namun bagi mereka yang jujur, rendah hati dan bersih hatinya, jalan itu akan kembali lurus. Dan pada akhirnya, manusia akan memahami bahwa Tuhan itu satu, kebenaran itu satu, dan jalan itu satu, namun manusia menempuhnya dengan langkah dan waktu yang berbeda. Itulah warna-warni kehidupan. Itulah hikmah penciptaan, dan itulah perjalanan manusia menuju Sang Pencipta alam semesta. Bayangkanlah, di bawah langit malam yang bertabur bintang, jutaan mata manusia memandang ke atas, mencari jawaban atas pertanyaan yang sama. Mengapa kita ada di sini? Alam semesta ini, dengan keagungannya yang tak terhingga, galaksi yang berputar seperti roda raksasa, bintang-bintang yang meledak dalam kelahiran dan kematian yang dramatis, planet-planet yang mengorbit dalam harmoni sempurna seperti tarian kosmis, seolah-olah berbisik rahasia tentang asal-usul kita. Namun, bisikan itu seringkali terdengar samar, tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari yang penuh dengan rutinitas biasa. Manusia, sebagai makhluk kecil di tengah kosmos yang luas ini, sering merasa tersesat, bingung dengan keberadaan dirinya sendiri. Kita lahir tanpa peta yang jelas, hanya dengan akal, hati, dan naluri untuk menavigasi jalan yang penuh liku dan misteri. Dari sini, perjalanan reflektif kita bermulai, sebuah narasi kolektif tentang pencarian umat manusia, di mana kebingungan menjadi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam, sebuah kajian filosofis yang mendalam tentang realita hidup jutaan orang yang bergulat dengan eksistensi mereka. Sejak fajar peradaban manusia, pertanyaan-pertanyaan ini telah menjadi benang merah yang menghubungkan generasi demi generasi. Di gua-gua purba seperti Lascaux di Prancis, leluhur kita melukis gambar binatang dan bintang-bintang, mencoba menangkap esensi kehidupan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Mereka mungkin bertanya-tanya, apakah ada kekuatan yang lebih besar di balik hujan yang turun, angin yang bertiup, atau panen yang melimpah? Kemudian, di kota-kota kuno seperti Athena di Yunani atau Babilonia di Mesopotamia, filsuf-filsuf mulai merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu dengan lebih sistematis. Apa tujuan hidup ini? Apakah ada desain yang cerdas di balik segala sesuatu, atau semuanya hanyalah rangkaian kebetulan? Plato misalnya, membayangkan dunia ide yang perfect di balik realita fisik yang kita lihat, di mana segala sesuatu memiliki bentuk ideal yang tak berubah. Sementara Aristoteles, muridnya, mencari sebab-sebab utama segala sesuatu melalui pengamatan empiris, meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Tapi di era kita sekarang, dengan teleskop Hubble yang menembus kegelapan ruang angkasa hingga miliaran tahun cahaya, dan mikroskop elektron yang mengungkap rahasia sel-sel hidup hingga tingkat atom, kebingungan itu tak pernah benar-benar hilang, malah semakin dalam dan kompleks. Kita tahu bahwa alam semesta dimulai dari ledakan besar, Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Tapi mengapa itu terjadi? Apakah semuanya kebetulan acak dari fluktuasi kuantum? Atau ada desain yang cerdas, sebuah pikiran agung yang mengatur semuanya? Disinilah kebingungan tentang Tuhan muncul, seperti gelombang besar yang menghantam pantai pikiran kita, meninggalkan jejak pertanyaan yang tak kunjung usai. Jika Tuhan ada, mengapa dunia ini penuh dengan kontradiksi yang menyakitkan?
Mengapa ada keindahan alam yang menakjubkan, seperti pelangi setelah hujan atau aurora borealis yang menari di langit kutub, tapi juga penderitaan yang tak terhitung, perang yang merenggut jutaan nyawa, bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan kota-kota, penyakit seperti kanker yang menyiksa tubuh manusia. Filsuf Yunani kuno seperti Epicurus pernah bertanya dengan tajam, jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa kejahatan dan penderitaan masih ada? Apakah Tuhan ingin mencegahnya tapi tak mampu, atau mampu tapi tak ingin? Jawaban atas ini sering membawa kita ke ranah konsep agama, tapi justru di sini paradoks semakin menonjol dan membingungkan. Jika Tuhan itu satu yang menciptakan segalanya dengan kesempurnaan mutlak, mengapa umat manusia menyembahnya dalam begitu banyak bentuk yang berbeda-beda? Di satu sisi dunia, di India misalnya, orang-orang memuja Brahma sebagai pencipta dalam agama Hindu, melihat siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi sebagai bagian dari karma yang tak terelakkan. Di sisi lain, umat Muslim di Timur Tengah bersujud kepada Allah yang Maha Esa dengan 5 rukun Islam sebagai panduan hidup. Ada juga Buddha yang mengajarkan jalan menuju pencerahan tanpa Tuhan pribadi yang campur tangan, dan ribuan keyakinan adat di Afrika atau Amerika Selatan yang menyembah spirit-spirit alam seperti sungai, gunung, atau leluhur. Setiap pemeluknya yakin sepenuh hati, tapi secara logis dan rasional, jika Tuhan itu satu, sebuah entitas tunggal yang menciptakan segalanya dengan kesempurnaan mutlak, mengapa seharusnya ada satu jalan saja menuduhnya, satu agama yang universal tanpa perpecahan? Paradoks ini telah menjadi bahan renungan bagi para pemikir sepanjang zaman, dari filsuf hingga ilmuwan modern. Di abad ke-17, Blaise Pascal, seorang matematikawan dan filsuf Prancis, dalam karyanya Pensis, menggambarkan manusia sebagai makhluk yang terombang-ambing antara ketakutan akan kekosongan eksistensial dan harapan akan yang ilahi. Pascal berargumen bahwa taruhan terbaik bagi manusia adalah percaya kepada Tuhan, karena jika Tuhan ada, kita untung besar di akhirat. Jika tidak, kita tak rugi apa-apa. Tapi di era ilmu pengetahuan modern, argumen seperti ini sering ditantang dengan bukti empiris. Ilmuwan setelah menyelami kedalaman alam semesta melalui teleskop dan akselerator partikel, menyimpulkan bahwa mustahil semuanya ini ada tanpa pencipta yang cerdas. Ambil contoh Stephen Hawking, fisikawan terkenal yang dalam bukunya A Brief History of Time mengakui bahwa hukum-hukum fisika begitu tepat dan harmonis sehingga seolah-olah ada pikiran di baliknya. Atau Roger Penrose, pemenang Nobel Fisika, yang berbicara tentang siklus alam semesta yang menunjukkan desain yang tak acak semata. Mereka menggunakan argumen fine-tuning atau penyetelan halus, konstanta-konstanta fisika seperti gravitasi, kecepatan cahaya, atau muatan elektron begitu presisi, sehingga jika sedikit saja berubah, misalnya gravitasi lebih kuat 1%, bintang-bintang akan runtuh terlalu cepat, dan kehidupan tak mungkin muncul. Ini bukan kebetulan acak, mereka katakan, mustahil tanpa pencipta yang cerdas. Namun, para ilmuwan ini juga menekankan bahwa Tuhan mustahil lebih dari satu. Argumen filosofis seperti yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas di abad ke-13 dalam Summa Theologica masih relevan hingga kini. Ada satu penggerak pertama yang tak digerakkan, sumber utama segala sebab dan akibat di alam semesta. Jika ada banyak Tuhan, konflik kekuasaan akan muncul, dan harmoni alam semesta seperti orbit planet yang stabil atau siklus air di bumi akan runtuh menjadi kekacauan. Francis Collins, ahli genetika yang memimpin proyek genom manusia, memperkuat ini dengan mengatakan bahwa sains menunjukkan satu desainer tunggal yang koheren. Collins yang dulunya agnostik, menemukan iman melalui bukti-bukti seperti kompleksitas DNA yang ia sebut sebagai bahasa Tuhan yang tertulis dalam setiap sel hidup. Jadi, jika Tuhan satu, mengapa agama begitu beragam dan sering bertentangan? Jawabannya mungkin terletak pada sifat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial dan budaya. Kita dibentuk oleh lingkungan, sejarah, dan pengalaman kolektif. Agama muncul sebagai respon terhadap yang transenden, tapi difilter melalui lensa lokal yang unik. Seperti yang dikatakan John Hick dalam teori pluralisme religius, semua agama adalah upaya manusia untuk mendekati yang sama, Tuhan yang satu, meski dengan nama dan ritual berbeda. Tapi ini tak memuaskan bagi yang mencari kebenaran mutlak. Disinilah jutaan orang merasa bingung, Tuhan mana yang paling benar? Perjalanan kebingungan ini sering dimulai dari akar yang sederhana, warisan keluarga dan lingkungan sosial. Jutaan orang memeluk agama karena lahir di dalamnya,
seperti bayi yang menyerap bahasa ibu dari sekelilingnya. Seorang anak di Mekah mungkin belajar Al-Quran sejak kecil, menghafal ayat-ayat tentang tauhid dan akhirat. Di Vatikan, Alkitab menjadi buku suci pertama yang dibaca dengan cerita tentang mujizat Yesus. Di Varanasi, India, Veda dan mantra-mantra Hindu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi ketika dewasa, dengan pendidikan formal dan akses ke literasi global, keraguan mulai muncul seperti retakan di dinding yang kokoh. Teori evolusi Charles Darwin menantang cerita penciptaan dalam 6 hari, seperti dalam kitab Kejadian. Teori relativitas Albert Einstein membuat konsep waktu dan ruang terasa lebih misterius daripada dogma agama tradisional. Tapi perjalanan tak berhenti di situ bagi jutaan orang lainnya. Saat menyelami ilmu lebih dalam, fisika kuantum dengan partikel yang muncul dari ketiadaan seperti elektron dan positron dari vakum, atau biologi dengan kode genetik yang seperti program komputer rumit, banyak yang kepentok dengan batas pengetahuan manusia. Anthony Flew, ateis terkenal abad ke-20, pada akhir hayatnya mengakui adanya Tuhan karena kompleksitas kehidupan yang tak bisa dijelaskan semata oleh evolusi acak. Setelah mempelajari DNA sebagai informasi yang terstruktur, di titik puncak ini, kebutuhan akan panduan yang lebih dari sekedar sains muncul. Ilmu sains membawa kita sampai batas empiris, tapi untuk memahami Tuhan, Sang Pencipta yang transenden, diperlukan ilmu penunjang. Agama sebagai jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat, antara fakta dan makna. Agama bukan sekedar ritual kosong, ia adalah kerangka untuk memahami tujuan hidup, moralitas, dan hubungan dengan yang ilahi. Tapi ironisnya, ketika jutaan orang tiba di sini setelah meyakini Tuhan melalui logika sains, kebingungan baru muncul seperti kabut yang semakin tebal. Jika agama adalah kunci untuk memahami Tuhan, agama mana yang benar? Setiap agama punya kitab suci sebagai panduan utama. Veda untuk Hindu dengan himne-himne purba tentang kosmos, Taurat untuk Yahudi dengan hukum-hukum Musa, Injil untuk Kristen dengan ajaran kasih Yesus, dan Al-Quran untuk Islam dengan ayat-ayat tentang ciptaan Allah. Secara rasional, jika Tuhan satu dan sempurna, seharusnya hanya ada satu kitab yang benar seluruhnya, satu panduan yang tak terbantahkan. Ini adalah ironis yang menyakitkan. Jutaan orang setelah meyakini Tuhan, kembali bingung memilih agama. Mereka seperti pelaut di lautan tanpa kompas, terombang-ambing oleh ombak fanatisme, tradisi, dan pengaruh sosial. Disinilah peran ilmu menjadi sentral dan tak tergantikan, seperti cahaya yang menerobos kegelapan pekat. Tanpa ilmu, manusia seperti orang yang memiliki mata, tapi berjalan di lorong gelap gulita. Ia bisa melihat bentuk samar, tapi tak bisa membedakan bahaya dari keselamatan. Sebaliknya, jika ada cahaya terang tapi tanpa mata, cahaya itu tak berguna sama sekali. Analogi ini kuat dan mendalam. Ilmu adalah cahaya bagi akal manusia, yang seperti mata yang melihat dunia. Dengan ilmu, manusia bisa berjalan dengan sempurna, memahami apa yang ada di depannya, menghindari jebakan dan mencapai tujuan. Jutaan manusia yang tersesat karena kurang ilmu, hidup tanpa arah tujuan yang jelas, terombang-ambing oleh nafsu, emosi, dan pengaruh eksternal. Tapi bagi yang mencari dengan sungguh-sungguh, ilmu menjadi kompas yang tak ternilai. Mereka mulai dari titik nol, netral sepenuhnya, tanpa fanatisme atau warisan prasangka, seperti air putih yang murni dan tak terkontaminasi. Dengan akal sehat, kecerdasan dan pendekatan rasional seperti bayi yang baru lahir tapi dengan pikiran dewasa, mereka menimbang setiap agama, setiap kitab, dengan objektivitas. Dalam sejarah sains dan teknologi, seringkali yang paling menentukan bukanlah penemuan akhirnya, melainkan ilmu dasar yang melahirkannya. Penemuan hanyalah puncak gunung es, fondasinya adalah pemahaman sains yang panjang dan mendalam. Ambil contoh sederhana, seseorang yang melempar batu ke atas. Peristiwa itu tampak sepele, namun di baliknya tersembunyi prinsip fisika yang sangat penting. Batu dapat bergerak naik karena adanya gaya dorong yang mengalahkan gaya gravitasi dalam waktu tertentu. Dari pengamatan sederhana inilah lahir pemahaman tentang gaya, energi, momentum, dan hukum gerak. Tanpa pemahaman dasar ini, manusia tidak akan pernah mampu merancang mesin, malahan menciptakan pesawat terbang. Pesawat terbang bukanlah hasil keajaiban instan. Ia lahir dari akumulasi ilmu dasar, fisika Newton, dinamika fluida, aerodinamika, termodinamika, matematika, hingga rekayasa material. Jika manusia tidak lebih dulu memahami prinsip paling mendasar bahwa benda berat dapat terangkat karena gaya dorong, tekanan, dan perbedaan aliran udara, maka pesawat terbang mustahil untuk diciptakan.
Inilah sebabnya banyak ilmuwan sepakat bahwa ilmu dasar jauh lebih penting daripada penemuan itu sendiri, karena dari ilmu dasar itulah seluruh kemajuan di dunia itu lahir. Prinsip yang sama dapat kita lihat dalam kandungan di dalam Al-Quran. Al-Quran hadir bukan sebagai buku teknologi atau manual eksperimen laboratorium, melainkan sebagai sumber ilmu petunjuk yang memuat seluruh sumber ilmu seperti prinsip-prinsip ilmu paling mendasar tentang ilmu pengetahuan alam, hukum, ilmu kehidupan biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, astronomi, embriologi, pengobatan, filsafat, bahasa, intelektual, seni dan budaya, hingga ilmu awal hingga akhir keberadaan manusia dan seluruh sumber ilmu alam semesta. Tanpa petunjuk yang telah terkonfirmasi kebenarannya, manusia mudah terjebak dalam kebingungan eksistensial, entah itu saat di dunia, akhir dari kehidupan alam semesta, hingga alam akhirat yang ilmu pengetahuan modern itu sendiri belum mampu memecahkan keseluruhan isi ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, yang mencangkup semuanya, dari mana asalnya, kemana tujuannya, dan bagaimana seharusnya ia memahami alam semesta. Namun, memahami Al-Quran tidaklah sesederhana membaca terjemahannya. Kedalaman makna dan keluasan sumber ilmu yang terkandung di dalamnya menuntut kesiapan intelektual yang sangat luas. Al-Quran ibarat samudra tanpa tepi. Setiap ayat memiliki lapisan makna, konteks, dan hikmah yang saling terhubung. Untuk menyelaminya, manusia membutuhkan banyak alat keilmuan, bukan satu atau dua disiplin ilmu saja. Pertama, ilmu-ilmu keislaman dasar menjadi fondasi utama. Pemahaman Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari ilmu hadis, karena hadis menjelaskan konteks turunnya ayat, praktik Rasulullah, dan penerapan nyata dari wahyu. Para ulama klasik bahkan menghabiskan hidup mereka untuk menghafal dan meneliti ratusan ribu hingga jutaan riwayat hadis, lengkap dengan sanad dan matannya, demi memastikan makna Al-Quran tidak disalahpahami. Lalu ada ilmu tafsir, yang menjadi jantung dari pemahaman Al-Quran. Ilmu ini tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh berbagai cabang ilmu lain seperti ilmu bahasa Arab, nahwu, syaraf, balaghah, bayan, ma'ani, karena satu perubahan harakat saja dapat mengubah makna ayat secara signifikan. Ilmu qiraat, untuk memahami perbedaan cara membaca ayat yang masing-masing memiliki implikasi makna. Ilmu asbabun nuzul, agar ayat tidak dipahami terlepas dari konteks sejarah turunnya. Ilmu nasih dan mansuh, untuk memahami ayat-ayat yang hukum atau penerapannya mengalami tahapan. Di luar itu, ilmu sejarah memegang peranan penting. Al-Quran berbicara tentang peradaban-peradaban besar, Mesir kuno, Babilonia, Romawi, Persia, kaum Ad, Samud, dan Bani Israel. Tanpa pemahaman sejarah, ayat-ayat tersebut akan terlihat seperti kisah masa lalu semata, padahal sejatinya ia adalah pelajaran peradaban, pola kehancuran sosial, dan hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia. Kemudian, ilmu filsafat dan filsafat ilmu diperlukan untuk memahami cara Al-Quran berbicara tentang hakikat realitas, kebenaran, akal, dan wahyu. Al-Quran tidak menolak akal, tetapi juga tidak menuhankannya. Ia menempatkan akal sebagai alat, bukan tujuan. Tanpa filsafat, manusia akan kesulitan memahami dialog Al-Quran dengan logika, skeptisisme, dan keraguan eksistensial manusia. Lebih jauh lagi, Al-Quran bersentuhan dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk memahami isyarat-isyarat ilmiah di dalamnya, dibutuhkan fisika dan kosmologi untuk memahami ayat tentang penciptaan langit, ruang waktu dan keteraturan alam semesta. Biologi dan embriologi untuk merenungi ayat tentang penciptaan makhluk hidup dan manusia. Geologi dan ilmu bumi untuk memahami ayat tentang gunung, lapisan tanah, dan pergerakan bumi. Astronomi untuk memahami ayat tentang matahari, bulan, orbit, dan perhitungan waktu. Matematika sebagai bahasa keteraturan dan keseimbangan alam. Kimia untuk memahami transformasi materi dan unsur-unsur penciptaan. Tidak hanya ilmu alam, Al-Quran juga menyinggung ilmu sosial dan kemanusiaan, sehingga dibutuhkan sosiologi untuk memahami hukum sosial, keruntuhan moral, dan dinamika masyarakat. Antropologi untuk membaca pola budaya, tradisi, dan kebiasaan manusia. Psikologi untuk memahami jiwa manusia, nafsu, kecemasan, harapan, dan ketakutan yang dibahas Al-Quran. Ilmu politik dan hukum untuk memahami konsep keadilan, kepemimpinan, dan tata sosial. Ekonomi untuk memahami keadilan distribusi, riba, zakat, dan keseimbangan harta.
Bahkan, untuk menyentuh lapisan makna terdalam, para ulama dan sufi menyebut pentingnya ilmu tazkiyatun nafs, tasawuf, dan akhlak. Sebab Al-Quran bukan hanya untuk dipahami oleh akal, tetapi juga untuk diresapi oleh hati. Tanpa kebersihan jiwa, ilmu yang luas justru dapat menutup kebenaran. Disinilah tampak bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan, melainkan pusat gravitasi ilmu pengetahuan. Ia menuntut manusia untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, menggabungkan akal, hati, pengalaman, dan kerendahan hati. Tidak heran jika sepanjang sejarah, semakin dalam seseorang mempelajari Al-Quran, semakin ia menyadari betapa luasnya samudra ilmu yang belum tersentuh. Dan barangkali inilah pesan paling mendalam dari Al-Quran itu sendiri, bahwa ilmu manusia akan terus berkembang, tetapi kebesaran sumber ilmu Al-Quran tak akan pernah habis digali. Justru sebaliknya, semakin menggali isi ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, justru semakin terlihat bodoh manusia itu di hadapan Allah. Begitu dalam dan luas ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, semakin menuntun manusia menuju pemahaman yang begitu amat luas tanpa ada habisnya. Semakin digali, maka akan semakin dalam. Itulah gambaran ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Menariknya, sebagian petunjuk dalam Al-Quran justru selaras dengan berbagai cabang ilmu modern, kosmologi, embriologi, geologi, biologi, hingga filsafat ilmu. Namun tidak sedikit pula kandungan maknanya yang masih belum mampu dikonfirmasi atau dijelaskan secara tuntas oleh sains modern sekalipun, meskipun telah didukung oleh teknologi paling canggih. Banyak ilmuwan menyadari bahwa keterbatasan bukan terletak pada Al-Quran, melainkan pada kemampuan manusia itu sendiri. Instrumen modern, teori mutakhir, dan kecerdasan buatan belum sepenuhnya mampu membedah kedalaman kerangka ilmu yang terkandung di dalamnya. Karena itu, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa mungkin ilmuwan masa depan, dengan paradigma ilmu yang lebih maju, akan mampu membuka lapisan makna yang hari ini masih tersembunyi. Namun ada pula pandangan yang lebih dalam. Bisa jadi kerangka ilmu besar dalam Al-Quran memang terlalu luas dan terlalu agung untuk sepenuhnya dijangkau oleh akal dan sains manusia. Ia bukan sekedar sumber pengetahuan, tetapi juga petunjuk arah, mengarahkan manusia untuk terus belajar, berpikir, dan menyadari bahwa di balik kemajuan ilmu, selalu ada batas yang mengingatkan manusia akan kebesaran Sang Pencipta. Dari penelusuran mendalam ini, para ilmuwan dan pemikir menyimpulkan bahwa di antara sekian banyak kitab dan agama, Al-Quran menonjol sebagai yang sulit dibantah kebenarannya. Maurice Bucaille, seorang dokter Perancis yang mempelajari mumi Firaun, menemukan bahwa Al-Quran menggambarkan pelestarian tubuh Firaun, surah Yunus 10:92, dengan akurat, sesuatu yang tak mungkin diketahui pada abad ke-7, dan akhirnya konversi ke Islam. Kate Moore, pakar embriologi dari Kanada, dengan deskripsi tahap perkembangan janin dalam surah Al-Mu'minun 23:12-14 yang sesuai dengan penemuan modern menggunakan mikroskop elektron, meskipun ada debat apakah ia benar-benar konversi. Gary Miller, mantan teolog Kristen dari Kanada, setelah mempelajari Al-Quran kata demi kata untuk mencari kesalahan, justru yakin akan keasliannya dan memeluk Islam. Al-Quran bukan sekedar buku ibadah. Lebih dari 70% isinya adalah refleksi atas alam dan sains, mendorong manusia untuk berpikir tentang ciptaan. Contoh-contoh sains dalam Al-Quran melimpah dan mengejutkan. Surah Az-Zariyat 51:47 berbicara tentang langit yang kami perluas, yang mirip dengan teori ekspansi alam semesta yang ditemukan Edwin Hubble pada 1929. Surah An-Nur 24 ayat 40 menggambarkan kegelapan lautan dalam sebagai gelap bertumpuk-tumpuk yang baru dikonfirmasi oleh penjelajahan bawah laut modern dengan submersible. Surah Al-Anbiya 21 ayat 30 menyatakan bahwa langit dan bumi dulunya satu, lalu dipisahkan, mirip dengan Big Bang. Surah An-Naml 27 ayat 61 berbicara tentang gunung sebagai penyangga bumi, sesuai dengan teori tektonik lempeng yang menjelaskan bagaimana gunung menstabilkan kerak bumi. Besi disebutkan dalam surah Al-Hadid 57 ayat 25 sebagai material yang diturunkan, yang sesuai dengan fakta ilmiah bahwa ternyata biji besi berasal dari meteorit dan supernova, bukan terbentuk di bumi. Penemuan-penemuan ini baru dikonfirmasi dengan alat canggih abad 20 dan 21, tetapi Al-Quran menyebutkannya 1400 tahun lalu. Bagi banyak peneliti, misteri ilmu dalam Al-Quran tetap menjadi sumber inspirasi spektakuler sepanjang sejarah peradaban manusia modern. Sebab di zaman Nabi dulu, hampir semua ilmu sains yang terkandung di dalam Al-Quran belum ada manusia yang mampu memahaminya. Sebab di masa turunnya Al-Quran, belum ada teknologi pendukung yang mampu membedah ilmu sains yang terkandung di dalam Al-Quran.
Bahkan hingga saat ini di era teknologi modern, Al-Quran belum sepenuhnya mampu dijelaskan oleh sains modern, dengan jutaan kandungan ilmu yang masih belum terpecahkan. Seperti contoh tentang Isra Mi'raj, kehidupan setelah mati, dan masih banyak lagi. Seperti deskripsi alam semesta yang luas dan kompleks, saking luasnya, bahkan waktu di bumi dan waktu di langit sangatlah selisih jauh. Digambarkan 1000 tahun di bumi, sama dengan 1 hari waktu di langit. Itu pun tidak dijelaskan lengkap, itu penjelasan di langit lapis keberapa. Begitu luas dan tak terbatasnya ilmu Allah, bahkan Al-Quran yang menjadi sumber ilmu bagi manusia, bagaikan setitik ilmu Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran. Yang lebih menakjubkan, Al-Quran bahkan menantang manusia. Jika kalian ragu dengan Al-Quran, buatlah satu surah serupa, surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 23. Tantangan ini tak pernah terjawab sepenuhnya bahkan hingga saat ini. Itu membuktikan Al-Quran adalah sumber petunjuk keberadaan Allah pencipta alam semesta. Bahkan, di dalam Al-Quran, ilmu ditempatkan di posisi tertinggi. Wahyu pertama adalah Iqra, bacalah. Surah Al-Alaq 96 ayat 1, Allah menekankan bahwa ilmu adalah pondasi segala sesuatu. Kedudukan ilmu sangatlah tinggi, membuat manusia sebagai makhluk paling sempurna karena akal dan ilmunya. Namun lebih penting lagi, dengan bekal akal dan ilmu didukung dengan bukti petunjuk alam yang begitu kompleks, ditambah dengan bukti petunjuk dari Al-Quran, maka itulah cara Allah agar manusia sadar bahwa semua karena ciptaan Allah, dan dengan ilmu itu agar manusia tidak tersesat demi mencapai jalan yang dikehendaki Allah sesuai petunjuk ilahi. Pada akhirnya kebingungan ini bukan kutukan, tapi bagian dari desain ilahi. Manusia dilengkapi akal dan nafsu. Ketika nafsu mendominasi, jalan kebenaran bercabang. Tapi dengan ilmu, kita kembali ke satu jalan. Perjalanan ini mengajarkan, cari dengan hati murni, pertimbangkan semua sisi, dan cahaya kebenaran akan datang.